semua, jumpa lagi dengan Miss Eta. Hari ini kita akan belajar matematika perkalian pecahan. Yang pertama kita akan belajar perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa ya syaratnya yang harus dilakukan untuk mengalikan pada pecahan? Ya, perhatikan ya. Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya seperti ini. Jika ada pecahan A per B dikali C per D, maka yang kita kerjakan A dikali C itu jadi A dikali C, kemudian B dikali D. Dituliskan B dikali D. Ya, sekarang kita masuk ke contohnya. Jika ada pecahan 3 per 4 dikali dengan 2 per 5. Ingat, kalikan pembilang dengan pembilang. 3 dengan 2. Jadi kita kalikan 3 dikali 2. Kemudian kalikan lagi penyebut dengan penyebut. 4 dikali 5. Jadi 6 per 20. Sudah selesai sampai sini? Harus kita sederhanakan. Silakan dibagi dengan bilangan prima yang bisa membagi dengan dua angka ini. Ya, masing-masing kita bagi dengan 2. Nah, maka setelah kita bagi dengan 2, 6 dibagi 2 itu 3, 20 dibagi 2, 10. Nah, ini dia hasil sederhananya 3 per 1. Sekarang kita akan melakukan perkalian pada pecahan campuran. Contohnya 2 per 3 dikali 1 per 4. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Jadi di sini ya, dikalikan 2 dikali 3 di sini. 2 dikali 3, kemudian terhadap pembilangnya itu ditambah 2 per penyebutnya sama, kemudian dikali dengan pecahan yang satunya 1 dikali 4, 1 dikali 4 ditambah dengan pembilangnya per penyebutnya. Nah, sekarang kita kerjakan. 2 dikali 3 itu 6, tambah 2, 8 per 3 dikali 4 ditambah 1, 5 per 4. Nah, lakukan seperti yang tadi, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebutnya. 8 dikali 5, 3 dikali 4. Jadi, 8 dikali 5 itu 40 dibagi 12. Nah, untuk menyederhanakan pecahan ini, lakukan dengan membagi bilangan prima yang keduanya bisa dibagi. Kita mulai dari bilangan prima terkecil, 2. Kita bagi dengan 2. 40 dibagi 2 itu 20, 12 dibagi 2 itu 6. Nanti bisa disederhanakan lagi, kita bagi lagi dengan 2. Ya. 20 dibagi 2, 10. 6 dibagi 2 itu 3. Sampai di sini sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, maka ini kita akan ubah menjadi pecahan campuran lagi. 10 dibagi 3. Sini ya. 10 dibagi 3. Ya, cari perkalian 3 yang mendekati 10, yaitu 3. 3 tulis di sini. 3 dikali 3 9. 10 dikurang 9 itu 1. 10 dibagi 3 itu hasilnya 3 ditulis di depan. Sisanya sebagai pembilang dan penyebutnya tetap. Jadi inilah hasilnya. 1 per 3. Selanjutnya kita akan mempelajari perkalian pada pecahan desimal. Ada 2 cara untuk mengerjakan perkalian pada pecahan desimal. Cara yang pertama adalah mengubah pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. Atau cara yang kedua yaitu dengan langsung mengalihkan desimalnya. Contoh, 1,2 dikali dengan 0,8. Kita gunakan cara yang pertama dulu ya, yaitu ubahlah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Yuk kita ubah. 1,2 itu artinya 2
12 per 10. Ya, jadi 1,2 itu artinya 12 dibagi 10. Nolnya naik ke atas, jadi di sini bentuknya koma. Kemudian 0,8 itu bentuk pecahan biasanya adalah 8 per 10. Jadi angka yang ini, pecahan biasa ini yang akan kita gunakan untuk perkalian. 12 per 10 dikali dengan 8 per 10. Kita kalikan, jadi pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 12 dikali 8, 2 dikali 8, 16, simpan 1, 1 kali 8, 8 tambah 1, 9 ya. Jadi 96 per 10 dikali 10 itu 100. 96 per 100 jika kita ingin ubah ke dalam bentuk desimal, itu hasilnya adalah nih ya, ada 2 0 di sini, kemudian mau kita naikin ke atas. Berarti komanya itu mundur ke belakang sebanyak 2 angka. Jadi seperti ini. 1 2 gitu ya. 1 2. Maka hasilnya adalah 0,96. Ini adalah hasilnya jika kita tuliskan sebagai hasil pecahan desimal. Tapi kalau ingin kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan biasa, maka dari ini atau ya, jadi atau dari 96 per 100 ini kita bagi dengan bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan ini. Kita mulai dibagi dengan angka 2 ya. Kita bagi dengan 2. 96 dibagi 2 48. 100 dibagi 2 50. Nah, kedua angka ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi 2 lagi ya. Kita bagi 2 lagi, maka hasilnya 48 dibagi 2 itu 24 per 50 dibagi 2 25. Nah, jadi bentuk perkalian pecahan desimal 1,2 dikali 0,28 ini hasilnya adalah 0,96 atau 24 per 25. Dua-duanya betul. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua untuk mengalihkan pecahan desimal ini. 1,2 dikali dengan 0,8. Ya, gunakan cara perkalian bersusun seperti biasa. Jadi 1,2 dikali dengan 0,8. Mana yang harus dikalikan terlebih dahulu? Yang belakang ya. Ini dulu nih. 2 dikali 8. 2 dikali 8 itu hasilnya 16. Tulis 6-nya. 6-nya kita tulis di belakang sini. Kemudian 1-nya kita simpan. Simpan di sini ya. Yang selanjutnya dikalikan itu adalah bagian sini ya. 8 dikali dengan 1. 8 dikali dengan 1 hasilnya 8. Jangan lupa tadi kita punya simpanan di sini. 8 dikali 1 8 ditambah 1 9. Hasilnya dituliskan di sini. Sekarang kita akan mengalihkan bagian yang depan. 0 dikali 2 itu 0. Karena di sini puluhan, maka kita bergerak dari tempat satuan ke puluhan. Di sini ya dituliskannya 0. 0 dikali 2 itu 0. Kemudian 0 dikali 1 itu 0. Sini kita jumlahkan 6, 9, 0. Nah, perhatikan. Pada desimal yang pertama, pecahan desimal yang pertama ini ada 1 koma. Kemudian desimal yang kedua juga ada 1 koma. 1 koma dan 1 koma. Berarti semuanya ada 2 ya, 2 angka di belakang koma. Jadi kita hitung 1, 2. Kemudian kita tulis komanya di sini. Inilah hasilnya. 0,9. Sama seperti cara yang tadi, kalian bisa memilih cara mana yang kalian anggap lebih mudah. Selanjutnya kita akan belajar perkalian berbagai bentuk pecahan, yaitu jadi ada 2 bentuk di sini. 0,35 dikali dengan 1/1/2. Jadi artinya di sini ada pecahan desimal yang dikalikan dengan pecahan campuran. Caranya adalah disamakan bentuk pecahannya. Jadi jika ini bentuk desimal, kemudian ini pecahan campuran, kita akan mengubah ke
bentuk desimal. Jadi mana yang harus diubah? Jadi yang pecahan campurannya kita akan ubah menjadi desimal. Atau cara yang kedua itu mengubah menjadi pecahan. Berarti yang bentuk desimalnya yang akan kita ubah menjadi bentuk pecahan. Baik, kita coba dengan cara yang pertama. Ubah ke desimal. Berarti ini yang pecahan campurannya ya, yang kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. 1 per 2 jika diubah menjadi pecahan biasa, maka 1 dikali 2, kemudian ditambah 1. Penyebutnya sama, ini artinya 3 per 2. Gitu ya. Untuk mengubah pecahan ini menjadi desimal, maka kita perlu mengubah penyebutnya menjadi 10. Untuk menjadi 10, penyebutnya harus kita kalikan berapa? Ya, 5. Jadi ini kita perlu kalikan dengan 5. Karena penyebutnya kita kalikan 5, maka pembilangnya juga kita kalikan 5. Jadi 3 dikali 5 itu 15. 2 dikali 5, 10. Nah, 15 per 10 itu artinya jika dibuat ke dalam pecahan desimal, itu artinya nolnya jika naik ke atas itu ada berapa nolnya di sini? 1 ya, berarti kita akan mundur 1 di sini. Berarti hasilnya adalah 1,5. Jadi 1 per 2 jika diubah menjadi pecahan desimal adalah 1,5. Nah, berarti kita akan ubah, setelah kita ubah, nanti kita tinggal mengalihkan 0,35 dikali dengan 1,5. Selanjutnya kita akan melakukan perkalian susun terhadap pecahan desimal ini. 0,35 dikali dengan 1,5. Ya, lakukan seperti biasa ya. Jadi lakukan dengan dari yang belakang dulu. 5 dikali 5 itu 25. Tulis angka belakangnya di sini 5. Kemudian 2-nya simpan di depan sini ya. Setelah 5 kali 5, yang kedua adalah 5 dikali 3. 5 dikali 3 itu 15. 15 kita punya 2 yang tadi, berarti ditambah 2. 15 ditambah 2 itu 17. 17 tulisnya yang belakangnya 17. 7. Satunya kita simpan lagi di angka yang depan. Yang terakhir 5 dikali 0, 0. Tapi kita punya 1. Tuliskan satunya di sini. Selanjutnya yang bagian depan puluhannya ya. 1 dikali 5. Nah, karena ini puluhan kita bergerak ke puluhannya. 1 dikali 5 itu 5. Kemudian 1 dikali 3, 3. 1 dikali 0, 0. Kita susun 5. 7 ditambah 5, 12. Simpan 1. 5. Kemudian 0. Nah, perhatikan. Pecahan desimal yang pertama itu ada 2 angka di sini komanya. Kemudian yang ini ada 1. Jadi 2 tambah 1 hasilnya 3. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Ini dia hasilnya 0,525. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua untuk menyelesaikan perkalian ini. Cara yang kedua adalah mengubah menjadi pecahan. Jadi yang desimal akan kita ubah menjadi pecahan. 0,35 jika diubah menjadi pecahan bentuknya, ingat di sini ada 2 angka setelah koma. Berarti nilainya adalah kalau 2 angka di sini nolnya ada 2. Kalau nolnya ada 2 berarti nilainya 100. Itu ya. Ini 35. Jadi 0,35 itu sama dengan 35 per 100. Selanjutnya kita akan mengecilkan dengan ini. Dengan bilangan prima yang paling kecil. 2 bisa ya, 3 juga nggak bisa. Berarti yang bisa membagi kedua bilangan ini adalah 5. Masing-masing kita bagi dengan 5. Jadi 35 dibagi 5, 7. 100 dibagi 5, 20. Sampai sini sudah sederhana. Nah, setelah kita mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa, baru kita bisa melakukan perkalian. Jadi setelah diubah jadi 7 per 20 ya, 0,35 nya
7/20 dikalikan dengan 1/2. Kita juga akan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu 1 dikali 2 ditambah 1/2. 1 dikali 2 itu 2 tambah 1, 3/2. Jadi ini 7/20 dikali 3/2. Nah, lakukan perkaliannya, yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 7 dikali 3, 21/20 dikali 2, 40. Maka hasil akhirnya adalah 21/4. Yuk kita coba mengerjakan contoh soal berikut ini. Berapakah 2/5 dikali dengan 5/8? Di sini kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali dengan 5, kemudian ditambah dengan 2 per penyebutnya tetap 5, kemudian dikali dengan 5/8. Sini 2 dikali 5 itu 10, ditambah 2, 12. Jadi 12/5 dikali 5/8. Ya, kita lakukan perkalian, pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikalikan dengan penyebut. 12 dikali 5 itu 60, 5 dikali 8, 40. 60/40 jika kita sederhanakan, kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu ya kita anggap nolnya hilang ya. Kita anggap dulu jadi 6 dan 4. Pembaginya adalah 2. Untuk menghilangkan puluhannya berarti kita langsung aja bagi dengan masing-masing dengan 20. Ya. Jadi ini nolnya bisa habis. Kita tinggal membagi 6 dibagi 2 itu 3, 4 dibagi 2, 2. 3/2. Sudah selesai? Belum ya, karena pembilangnya masih lebih besar daripada penyebutnya, maka perlu kita bagi lagi. 3 dibagi 2 itu 1, sisanya 1, penyebutnya 1. Ini dia hasilnya. 1/2. Kita akan menggunakan cara cepat nih. Cara cepat. Gimana ya cara cepatnya nih? Untuk melakukan perkalian ini. Langsung ya, 22/5 dikali 5/8, kalau udah diubah jadi 12/5 dikali dengan 5/8. Nah, pecahan itu 12/5 itu artinya 12 dibagi dengan 5. 5/8 itu artinya 5 dibagi 8. Atau berlaku juga 12 dibagi 8 atau 5 dibagi 5. Itu sama. Jadi penyebut terhadap pembilang merupakan pembaginya, ya. Jadi kita bisa menyederhanakan antara pembilang dengan penyebut boleh dalam satu pecahan yang sama atau dengan berseberangan, 5 dengan 5. Nah, bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. Correct. 5 dibagi 5, 1. Jadi bagi dengan angka yang sama ya. 12 dengan 8. Kita bagi dengan 4. 12 dibagi 4, 3. 8 dibagi 4, 2. Nah, sudah sederhana. Kalau sudah sederhana, kita bisa melakukan perkalian dengan mudah. 3 dikali 1, 1 dikali 2. Hasilnya adalah 3/2 atau 1/2. Sama ya. Cuma di sini kita ubah dulu bentuknya supaya menjadi lebih sederhana. Soal berikutnya adalah 1,96 dikali dengan 32/7. Nah, ketika kita mendapatkan desimal dikali dengan pecahan campuran, kita harus mengubah bentuknya menjadi pecahan yang sama. Kali ini kita akan mengubah pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. 1,96 itu kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 196. Ya, komanya ada 2 angka setelah koma, berarti nilainya adalah nolnya 2.
ratusan ya. Berarti 196 per 100. 196 per 100 ini adalah bentuk pecahannya. Tapi untuk memudahkan perkaliannya perlu kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan 4 ya. Ini kita bagi dengan 4, kita bagi dengan 4. 196 dibagi 4 itu adalah 49. Dan 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. Nah, setelah kita mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa, kita juga perlu mengubah nih pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Ya. Di sini kita ubah dulu. 3 dikali 7, kemudian ditambah 2 per penyebutnya sama, yaitu 7. 3 dikali 7, 21, ditambah 2, 23 per 7. Nah, bentuknya sudah pecahan nih dua-duanya. Lalu kita lakukan perkalian. Jadi di sini kita punya angkanya 49 per 25 itu adalah bentuk pecahan dari 1,96 kemudian dikali dengan 23 per 7. Ada yang bisa kita coret, sederhanakan angkanya. Bisa ya, di sini Miss punya 49 dan 7. 49 bisa dibagi 7. 49 dibagi 7 adalah 7. 7 dibagi 7, 1. Maka kita bisa lakukan perkaliannya. 7 dikali 23 dan 25 dikali 1. 7 dikali 23, kemudian 25 dikali 1. Ya, kita lakukan perkalian 7 dikali 23. 23 dikali 7, 1. Simpan 2, 7 dikali 2, 14. 14 ditambah 2, 16. Jadi sini 161 per 25. Nah, ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, perlu kita lakukan pembagian. 161 dibagi 25 itu 6, karena 6 dikali 25 itu 150. Sisanya 11. Nah, berarti hasilnya itu 6 ditulis di depan, sisanya 11 sebagai penyebut dan pembilangnya tetap. Ini dia hasilnya 6, 11 per 25. Sekarang kita lanjut ke contoh soal cerita. Di dalam kulkas terdapat 2/13 bagian kue. Denny memakan 0,26 bagian kue tersebut. Berapa banyak bagian kue yang dimakan Denny? Nah, dalam soal ini, bagian kue yang dimakan oleh Denny adalah 0,26 dari kuenya. Kuenya berapa? Kuenya 12/13. Jadi, penyelesaiannya adalah kue yang dimakan Denny. Ini kue yang dimakan Denny sebanyak 0,26 dari kuenya 12/13. Nah, ini adalah persamaan matematikanya yang harus kita kerjakan. Jadi 0,26 dikali dengan 12/13. Apa yang harus kita lakukan? Ya, mengubah salah satu bentuknya sehingga sama. Ya, jadi kita harus menyamakan dulu nih. Kita harus menyamakan ini aja ya. Misalkan mengubah 0,26-nya. Ya, kita akan mengubah 0,26-nya menjadi 26 per, lihat di sini ada 2 angka setelah koma, berarti ada 2 nol. Nilainya 100 dikali dengan 12/13. Nah, bisa kita sederhanakan nih. 26 dan 13. Pembaginya adalah 13. 13 dibagi 13 itu adalah
26 dibagi 13 itu adalah 2. 100 dengan 12 ini kita bagi dengan 4. 100 dibagi 4 itu 25, kemudian 12 dibagi 4 3. Nah, angkanya sudah sederhana nih. 2 3 25 1. Yuk kita kalikan. Jadi di sini pengalinya adalah 2 dikali 3, kemudian 25 dikali 1. Jadi hasilnya 6/25. Sudah selesai ya. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.